akhirnya juga menghapus. Ini kan persoalannya karena negara kita hari ini sudah menjadi negara kekuasaan. Dikit-dikit beda pendapat, lapor jadi perkara. Padahal pada konteks yang sama, Gus Nur melaporkan Gus Arya, Gus Nur melaporkan orang lain, sampai hari ini hari tidak ada jalan, tidak ada proses hukumnya. Jadi terlihat sekali adanya kriminalisasi terhadap Gus Nur karena kontennya sebenarnya bukan pidana, sebagaimana penjelasan saksi tadi Saudara Refli Harun. Yang kedua ada diskriminasi terhadap Gus Nur pada kasus beliau ditangkap, langsung ditahan, dan sampai hari ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, catatan dari kami yang pertama, ini sidang molor gitu. Dari jam 10 sampai jam 11 lewat begitu. Dan tadi banyak kendala teknis dari soal penayangan, soal suara dan sebagainya. Dan karena itulah tadi di akhir sidang kami mohon kepada majelis hakim untuk dapat menghadirkan terdakwa. Karena memang di aturan KUHP itu terdakwa harus dihadirkan langsung di dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan kami menghimbau agar tidak menjadikan COVID-19 ini dalih untuk menghalangi kami sebagai kuasa hukum PH untuk memberikan pembelaan yang maksimal. Karena banyak materi-materi dari keterangan saksi perlu kami dalami, kami konfirmasi, kami klarifikasi melalui klien kami, Gus Nur. Itu yang pertama. Yang kedua, luar biasa, ini pertolongan Allah. Justru saksi yang harusnya acak, saksi yang harusnya memberatkan Gus Nur, justru meringankan Gus Nur. Jadi ada chat. Contoh tadi Bang Refli Harun menyampaikan bahwa beliau juga mengupload. Kenapa? Karena beliau juga memiliki keyakinan, beliau ahli hukum, bahwa materi konten itu bukanlah suatu konten tidak pidana. Sehingga beliau juga menayangkannya. Persoalan bahwa beliau itu akhirnya juga menghapus, ini kan persoalannya karena negara kita hari ini sudah menjadi negara kekuasaan. Dikit-dikit beda pendapat, lapor jadi perkara. Padahal pada konteks yang sama, Gus Nur melaporkan Gus Arya, Gus Nur melaporkan orang lain, sampai hari ini hari tidak ada jalan, tidak ada proses hukumnya. Jadi terlihat sekali adanya kriminalisasi terhadap Gus Nur karena kontennya sebenarnya bukan pidana, sebagaimana penjelasan saksi tadi Saudara Refli Harun. Yang kedua ada diskriminasi terhadap Gus Nur pada kasus beliau ditangkap, langsung ditahan, dan sampai hari ini keluarga tidak bisa menjenguk. Kami saja kuasa hukum terkendala, makanya kami tadi minta melalui majelis hakim dan nanti rekan kami akan menindaklanjuti dengan surat agar bisa dihadirkan terdakwa. Paling tidak juga akan memenuhi kerinduan para jamaah yang hadir, yang sudah lama kita tidak bisa bersilaturahmi dengan Gus Nur. Dan Gus Nur sendiri juga ingin ketemu langsung dengan PH-PH-nya, ada Bang Novel, ada kawan-kawan yang lain juga yang selama ini hanya bisa melihat dari layar kaca handphone yang kecil yang juga sulit untuk mendengar secara jelas apa yang disampaikan oleh proses persidangan ini. Dan terakhir kami mohon doa, dukungan dari seluruh umat Islam agar kami diberi kekuatan, keistiqomahan, tetap teguh membela kebenaran, tidak gentar melawan kezaliman, dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Novel. Baik, ya kami masih berharap dan terus berjuang. Insya Allah tidak pernah lelah untuk meminta penangguhan tahanan daripada Gus Nur. Karena sebelum-sebelumnya itu dikabulkan. Ada apa hari ini itu tidak dikabulkan. Padahal Gus Nur ini adalah seorang yang peduli terhadap kemanusiaan. Sedangkan unsur kemanusiaan sendiri, beliau ini merupakan, kita melihat ada unsur-unsur kedzaliman kemanusiaan. Yang seharusnya memang ada haknya untuk bertemu daripada keluarganya, apalagi pengacara, itu kan sangat perlu komunikasi. Nah yang kedua, saya melihat daripada saksi-saksi yang ada ini sepertinya memang dikondisikan. Karena saya memberikan pertanyaan bahwa bisa saya ambil kesimpulan mereka tidak melakukan klarifikasi, tabayun. Sepertinya memang kondisi untuk mereka dilaporkan. Ada hubungan yang dari pusat ke DKI. Sepertinya kondisi-kondisi ini dipaksakan. Dan banyak juga yang diberikan keterangan saksi itu banyak tidak mengetahui. Padahal adalah berdisiplinkan dari ilmu pendidikan cukup lumayan. Bahkan MSI loh. Nggak bisa menjawab pertanyaan yang sangat sederhana.
yang sangat singkat tentang sekularisme, pluralisme, liberalisme. Tapi Gus Nur dijerat dengan masalah sekularisme, masalah liberalisme. Ini bagaimana memberikan saksi-saksi yang bisa tidak memberikan, bahkan kenapa Gus Dur mengatakan bahwa boleh dikatakan mereka ugal-ugalan? Karena tidak merujuk kepada kesepakatan ulama. Artinya mereka berpikir liar. Pantas saja kalau memang Gus Nur sampaikan itu ugal-ugalan, sebagaimana fatwa MUI tentang sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu kan rujukan. Yang ternyata hari ini kita mendapat keterangan bahwa itu adalah hal yang positif. Dan ini yang kita sangat prihatin. Kemudian juga kita melihat masalah dangdutan, kemudian juga masalah daripada membuka aurat, itu jelas. Sudah jelas, artinya mereka secara tidak langsung memberikan keterangan. Gus Nur nggak cocok dengan dangdutan, ternyata saksi juga nggak cocok dengan dangdutan, nggak ada yang melakukan dangdutan. Kiai nggak dangdutan, jangankan kiai itu. Kajian bidang strategis Muhammad Nurul Zaman nggak dangdutan. Pantes kalau Gus Nur mengatakan bahwa ya ugal-ugalan, nggak bisa dibiarkan itu adalah melakukan namanya ormas Islam. Bukan lagi syariat yang ditegakkan, bukan lagi tauhid yang ditegakkan, akan tetapi akhlakul karimah. Ini namanya ormas Islam. Boleh dikatakan rumah besarnya umat Islam seharusnya memberikan contoh yang baik. Jangan memberikan kegaduhan, memberikan keributan. Yang akhirnya nggak salah kalau Gus Nur menyatakan itu semua. Nanti kita di pledoi akan jabarkan apa itu sekularisme, pluralisme, liberalisme, yang sikap-sikap mereka ini menjadi catatan buat kita bahwa apa yang dikatakan Gus Nur itu membangun agar NU jangan dangdutan, jangan jaga gereja, begitu juga jangan yaitu menyimpang daripada kesepakatan ulama di MUI. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rekan Riki. Allahu Akbar. Terima kasih. Dan sedari awal kami yakin klien kami ini beliau adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Beliau itu berdakwah, menyampaikan kebenaran dan mencegah dari kemungkaran. Adapun penyampaian beliau itu adalah kritik, adalah prosesi menanyakan sekaligus menjawab, agar jangan sampai kegelisahan beliau itu terjadi. Ketika terjadi itu dihentikan. Dan tadi kita mengkonfirmasi dari saksi-saksi pelapor banyak yang ganjil dari pernyataan. Dari dasar saja apa itu liberalisme, pluralisme, sekularisme, bahkan PKI, itu ada saksi itu mengatakan tidak tahu. Ini kan sebenarnya yang dasar saja gitu loh. Ini yang dasar saja, yang itu juga menjadi dakwaan jaksa penuntut umum. Ini saksi dari GP Ansor, pengurus pusatnya, ini tidak bisa menjelaskan apa pertanyaan itu. Dan saya tadi dapat info, beliau itu tamatan S1, S2, seperti itu. Saya pikir ini juga menjadi pertanyaan besar di kalangan kita. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwasanya jangan sampai ketidakhadiran Gus Nur di dalam persidangan ini tentunya menghilangkan hak beliau sebagai terdakwa dan hak kami sebagai penasihat hukum. Jangankan masyarakat luas, kami saja kesulitan untuk bertemu dengan beliau. Oke, misalkan kita tidak bisa ketemu langsung di Bareskrim, tetapi kami minta dengan harapan, tadi kami sudah meminta secara langsung kepada majelis hakim, ya untuk dihadirkan ke sidang ini gitu loh. Setidak-tidaknya dalam persidangan ini kami sangat sulit. Bagaimana cara kami untuk berinteraksi langsung dengan beliau? Ya tidak bisa kecuali dengan dihadirkannya di sini begitu. Mudah-mudahan ini kami sampaikan di tengah-tengah halayak ramai agar apa? Agar setidaknya hak beliau ini terpenuhi seperti itu. Agar setara gitu loh. Tidak complang memberatkan kami untuk ketemu saja susah, apalagi untuk yang lain. Itu saja mungkin yang kami ingin sampaikan. Insya Allah terima kasih kepada alim ulama, para aktivis, para pemuda, para ibu-ibu, emak-emak militan dan semuanya. Insya Allah kita berdoa, kita istiqomah. Insya Allah kita lurus dan dakwah ini. Allah akan menangkan kita dunia dan akhirat. Amin, amin. Takbir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makhroji dari Majelis Taklim Al-Qabul Kota Tangerang. Alhamdulillah, insya Allah siap istiqomah
untuk berjuang bersama para habaib, para alim ulama dan aktivis Islam yang ikhlas tentunya dan yang lurus dalam rangka membela mereka. Dan alhamdulillah salah satunya pada hari ini telah hadir dalam sidang Gus Nur sebagai bentuk support, dukungan beliau sebagai seorang tokoh, sebagai seorang ulama yang selama ini istiqomah, yaitu mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Gus Nur selama ini tidak lain adalah dalam rangka dakwah sebagai kewajiban seorang muslim. Ya, saya selaku pengasuh Majelis Ta'lim Al-Qabul dari Tangerang agar memohon kepada hakim untuk membebaskan Gus Nur dari segala tuntutan hukum, dan sungguh yang dilakukan selama ini tidak lain adalah bentuk dakwah yang selama ini beliau adalah memimpin pondok pesantren yatim piatu dengan gratis yang luar biasa, ya. Dan beliau juga adalah tadi disampaikan oleh beliau bahwa beliau itu ditunggu di Mamuju yang memerlukan dana untuk kejadian yang luar biasa di sono, sementara beliau tidak bisa melakukannya. Dan kemudian beliau juga aktif mengirim bantuan ke daerah-daerah korban bencana seperti di Kalimantan. Oleh karena itu kepada majelis hakim untuk membebaskan Gus Nur dari segala tuntutan hukum karena beliau dinantikan oleh santrinya dan keluarganya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sahabat Quran menyatakan bersyukur dengan adanya sidang ini. Sudah jelas mana yang hak dan yang batil. Seperti kita ketahui bahwasanya Gus Nur itu nyata-nyata dia membawa kebenaran, melahirkan yang hak, menyatakan bahwasanya amar ma'ruf itu harus ditegakkan. Yang satu itu. Yang kedua, kami hadir di sini memberikan dorongan, support moral, spirit kepada Gus Nur bahwasanya ini adalah ujian. Mudah-mudahan bisa keluar daripada ujian ini dengan dinaikkan derajat beliau setinggi-tingginya. Ya, bahwasanya dia membawa kemurnian Islam, kemuliaan Islam, ya, yang sesungguhnya yang sangat diharapkan sekali oleh masyarakat Islam saat ini gitu. Mungkin itu yang disampaikan. Akhirul kalam, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, istiqomah, ibadah, memegang tampuk kemuliaan Islam yang sangat dicintai, dicita-citakan oleh umat Islam saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami mama militan dari Gerbang Amar. Mama militan dari alumni PA 212. Alhamdulillah kami hadir sidang hari ini Gus Nur tentang saksi dari jaksa penuntut umum. Kami mohon untuk mama yang lain sidang berlanjut Selasa depan jam 10. Hadirlah untuk kita bela ulama, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ulama yang garis lurus. Ustaz, panggilan lagi untuk yang lain. Buat mama yang lain, tolong yang dekat merapat, yang jauh mendekat. Untuk Selasa besok kita hadir bersama. Kita beri dukungan buat ulama kita supaya semakin kuat dan diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Emang kita semuanya perlu perjuangan. Perjuangan itu semua harus kita dukung sama-sama semua. Kita harus umat Islam kita harus bersatu. Karena dengan bersatunya umat Islam kita akan kuat dan kokoh. Saya mohon juga untuk hakim mempertimbangkan penangguhan penahanan kepada Gus Nur untuk dibebaskan karena banyak dia juga rindu dengan anak istrinya dan masih banyak masalah kebaikan yang akan dilaksanakan Gus Nur. Dan untuk Gus Nur, kami mama selalu mendoakan Gus Nur selalu istiqomah, sabar, kuat, semangat karena Allah pasti membela kebenaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.